Sekolah Digital Pencetak 1 Juta Sales Superstar. Daftar sekarang ya. Sebenarnya punya budget apa enggak? Pertanyaan pengertian budget adalah dia lagi menyiapkan budget atau tidak untuk beli produk kita. Ya. Kalau mereka tidak ada budget, Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah sahabat sales, kali ini kita mau bahas lagi buku nih. Wah, sekarang sebagai sales juga penting ya buat kita tuh membaca buku ya sahabat sales supaya kita tetap upgrade gitu ya, tetap upgrade, jadi kita tahu berita-berita terkini gitu ya mengenai dunia selling. Nah kali ini yang kita mau bahas tuh buku dari Trish Bertuzzi ya. Nah ada di situ ya sahabat sales. Judulnya The Sales Development Playbook. Nah, ini mengenai apa sih bukunya? Halo sahabat sales, jumpa lagi dengan saya dan saat ini sudah ada bersama saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. hai. Coach, kita kali ini mau bahas bukunya dari Trish Bertuzzi ya, The Sales Development Playbook. Wah, apa nih? Playbook gitu ya. Kalau dengar playbook nih. Keren nih, ini keren nih. Kenapa saya tuh mungkin saya cerita satu contoh dulu ya sebelum saya masuk ke dalam buku itu gitu ya. Iya. Jadi kan saya dulu kan bekerja di sebuah perusahaan besar. Ketika bekerja di perusahaan besar itu, ya karena saya menganggap kerja di perusahaan besar kan saya nggak tahu pokoknya apapun yang saya kerjakan dikasih apa, ya saya kerjakan dengan baik. Tapi ketika bekerja di salah satu perusahaan China, ya perusahaan China, ternyata beda nih sama kerja di perusahaan Amerika sama perusahaan Jepang gitu loh. Kenapa beda? Karena saya menemukan ternyata ada yang tidak diberikan di perusahaan Cina. Nah, pada saat itulah saya baru ngeh bahwa ada yang namanya playbook. Saya pikir playbook tuh nggak penting gitu. Saya pikir tuh nggak kayak tuh gitu. Betul. Gitu ya. Jadi kayak standarnya gitu loh. Nah, jadi kalau ketika kerja di perusahaan Jepang maupun perusahaan Amerika, itu setiap kita mau kerja, itu kita kasih playbook dulu, Bu. Playbooknya itu apa aja isinya? Ada macam-macam, Bu. Tentang produk, spesifikasi produk, ketika jualnya kemana, cara marketingnya gimana, dan sebagainya. Tapi ketika kerja di perusahaan China, tidak ada. Nah, pada saat itu saya bingung, kok bisa nggak ada? Akhirnya, saya mulailah melakukan riset tentang playbook. Jadi saya ingat banget dulu kalau bekerja dulu playbook itu isinya apa, saya buatlah playbook, Bu. Nah, ternyata saya baru tahu ada bukunya. Judulnya The Sales Development Playbook. Berarti buku bagaimana mengembangkan sales, dan playbook itu kan buku bagaimana cara aturan main gitu loh ya. Kayak orang main basket tuh aturan mainnya gimana sih gitu. Kita punya strateginya gimana sih, itu istilahnya playbook. Nah, di dalam buku inilah sebenarnya buat para manajer dan perusahaan-perusahaan besar, banyak kadang-kadang ada beberapa perusahaan yang tidak punya playbook. Kalau perusahaan gede banget mungkin saya ngerti. Kalau perusahaan Eropa mungkin ngerti. Tetapi perusahaan-perusahaan lokal, perusahaan produk China atau produk tertentu tidak ada playbook. Kenapa begitu? Ya karena memang mungkin kita karena tidak pernah kerja di perusahaan besar, jadi tidak pernah tahu bahwa itu ada gitu loh, Bu. Ya wajar dong kalau mama ada produk lokal, kita nggak ngerti, oh itu ada tuh gitu makanya. Nah, menariknya di dalam konteks itu adalah, di dalam buku itu membahas tentang tim, bagaimana caranya mengembangkan tim. Jadi kita buat tim pengembangan penjualan, bagaimana caranya supaya dari pemasaran sampai ke selling itu connect. Kadang-kadang tidak connect, gitu ya. Jadi dibuatlah konsep-konsepnya. Kemudian kita belajar juga bagaimana proses memprospek customer atau siapa customer yang tepat untuk kita hubungi. Karena nggak semua customer tepat dihubungi kan, Bu? Iya. Nah, itu yang dibuat tuh. Makanya kenapa jadi menarik banget. Kayak panduannya. Betul. Dan yang menarik lagi ada pengukuran dan analisa. Karena kenapa, Bu? Sales jalan nih. Kita bagaimana tahu si sales ini berhasil? Nah, itu ada alat ukurnya.
dan perlu dianalisa dan ada toolsnya. Bahkan mungkin hitungan komisi pun ada di sana, Bu. Itulah Sales Development Playbook. Nah, di dalam buku itu kita belajar bagaimana tadi ya, mengidentifikasikan customer prospek yang tepat, kemudian bagaimana proses kualifikasi prospek. Nah, ini menarik nih kalau di dalam buku ini ya, walaupun metodenya sebenarnya banyak gitu ya. Jadi, ini kan anggaplah ya, kita udah tentukan nih, Bu. Oh, Ibu Ana udah tahu nih, ada customer nih. Oh, customernya perusahaannya mesti begini, berapa besar dan sebagainya. Tetapi pertanyaan menarik, kan nggak semua customer kita bisa kejar, Bu. Kenapa? Karena waktu yang Ibu kerja 8 jam akan sia-sia ketika Ibu memprospek orang yang salah, betul nggak? Walaupun target market udah tepat ya, ada metodenya, Bu. Namanya BANT. Nah, di metode BANT, jadi Ibu udah dapet nih customer nih. Udah nih, Ibu udah tahu nih, oh customernya segede gini, perusahaan sebesar ini. Ibu cek pakai metode BANT. B artinya budget. Customernya punya budget apa enggak? Pertanyaan pengertian budget adalah dia lagi menyiapkan budget atau tidak untuk beli produk kita. Kalau mereka tidak ada budget, kita skip dulu satu. Kedua, authority. Apakah Bu Ana ketemu nggak dengan orang yang tepat untuk bisa mutusin? Dapat ya? Yang ketiga, butuh atau enggak? Ya, kalau nggak butuh, nggak bisa, Bu. Dan yang terakhir adalah time. Time itu kayak gini contoh. Dia butuh sih, tapi nggak sekarang. Tahun depan. Yang nggak usah dikejar, Bu. Jadi dari BANT, Ibu Ana milih nih. Kalau ditanya, Ibu Ana punya database 100. Mana yang mau dikejar duluan? Yang punya budget, yang punya authority, kenal authority, dia butuh, dan waktunya dekat. Dan ini yang perlu dikejar. Kalau ininya nggak ada, berarti apa harus dilakukan? Nggak usah dikejar, Bu. Jadi Ibu klasifikasikan dari total customer. Tapi tetap kita maintain. Mungkin nggak sempat, Bu. Mungkin tidak sempat. Ya mungkin maintain ya. Maintainnya mungkin 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Karena budget kan balik lagi. Cara mengkualifikasinya itu. Jadi jangan maju perang tanpa melakukan kualifikasi customer. Nah, jadi waktunya lebih efektif nggak? Lebih efektif. Kita nggak ngebuang waktu kan? Nah, kayak gitu. Nah, dan juga di sana kita belajar bagaimana menggunakan teknologi untuk jualan. Contoh, metode jualan kita pakai apa? WhatsApp. Berarti diajarin apa, Bu? Copy, writing. Jualan kita pakai apa? Sosial media. Berarti diajarin bagaimana membuat konten. Gitu loh, Bu. Jadi itu menggunakan teknologi. Kalau dia pakai CRM, gimana menganalisa CRM bahwa ini adalah customer yang tepat untuk dikejar dan sebagainya. Dan juga yang paling penting jangan di dalam situ perlu diajarkan juga metode pelatihan. Gimana cara pelatihannya, pengembangannya, kompetensinya ada di sana dan juga bagaimana penerapan metode penjualan berbasis data. Artinya kita melihat customer mana yang paling gede, itu yang kita fokuskan. Saya ingat banget waktu kerja di perusahaan besar, dulu pernah begini, Bu. Saya kan bingung tuh, Bu, database-nya banyak banget tuh, hampir 200 lebih, sampai 300 lebih. Saya tuh bingung mana yang mau digarap. Ternyata ada rumus. Rumusnya Pareto. Pareto 80-20, di mana customer total database customer kita, 20% total data customer kita, itu menghasilkan 80% omset kita. Jadi, fokus aja pada gede-gede. Supaya waktunya efektif, jadi nggak ngebuang waktu. Tapi ingat ya, rumus BANT tetap dipegang. Coach, di dalam bukunya Tris itu kan ada juga dia sebutkan membangun tim gitu ya. Gimana ya itu menurut Tris sendiri? Nah, ini cara bangun tim. Nah, kalau cara bangun tim yang paling gampang sebenarnya itu mirip yang dengan konsep yang kita sudah lakukan. Kayak contoh nih, ini yang paling gampang deh. Jadi ini biar mengkonekkan dengan kebutuhan. Kebetulan kan kita lagi ada project. Project yang tersebut kan kita harus kontak ke customer ya, Bu ya. Nah, ketika kita kontak ke customer, yang pertama adalah ketika mereka minta pelatihan sama kita, apa yang kita lakukan? Kita mengecek kepada mereka apa problemnya sales. Jadi tentukan dulu problem salesnya apa. Oke, setelah menentukan apa problem sales, kemudian kita tentukan apa tujuan dia. Dan kemudian setelah itu, setelah menentukan tujuan, baru kita merekrut
orang-orang yang persis seperti kebutuhan kita. Baru lakukan pengembangan yang dimana kebutuhan itu perlu dilakukan gitu loh. Gitu Bu. Jadi sama seperti yang Ibu Ana lakukan biasa kan. Ibu telepon ke customer, nanya ada problem apa, mereka mau kita berikan pelatihan, kita tanya gapnya di mana, gapnya itu yang kita perbaiki di dalam buku itu. Itulah cara mengembangkan tim yang cepat dan memastikan mereka melakukan secara rutin. Gitu Bu Ana. Berarti ada juga ya langkah-langkahnya, action step-stepnya. Betul, betul. Dan yang paling penting jangan lupa adalah kita menentukan KPI sih. KPI-nya sales, karena sales itu kalau nggak diberikan KPI terus kemudian nggak dimonitor sih kelihatannya berat. Dan yang paling penting kalau saya mungkin kasih tips, jangan lupa di setiap proses penjualan pasti ada problem-problem kan. Nah problem-problem tersebutlah yang perlu diidentifikasi, problemnya apa, metodenya apa, problem apa, metode mengatasinya gimana, problemnya apa, metodenya apa. Contoh, problemnya menelpon customer ditolak, berarti solusinya apa. Gitu loh Bu. Ketika presentasi ditolak, solusinya apa. Itu yang penting ada di dalam sales development playbook. Gitu Bu. Oke. Ya berarti banyak juga ya yang bisa didapat dari sales playbook ini ya, Coach ya. Nah, sahabat sales, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yang dimana kita membahas, mengupas atau kita lagi membedah buku dari Trish Bertusi ini bukunya ini sebenarnya bagus ya Coach ya untuk panduan untuk sales juga ya, gimana bisa mengembangkan skillnya juga. Dan ini buku harusnya membantu para sales yang malas baca buku ya. Dengan video ini membantu supaya gue dapat ide, aku dapat ide gitu ya. Nah, sahabat sales, sampai sini dulu bincang-bincang kita. Kalau ada pertanyaan seputar dengan bahas bedah buku kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Sampai jumpa di bedah buku berikutnya ya, dengan saya Namilani dan saya Coach Anton Syarif mengucap terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit. Sampai jumpa.